Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan ila Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafil Hidami An-Nawawi, hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi quburihim wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi haqqihi wa bi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadits al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menerima hadis ini dari Rasulullah. Qala, bersabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man utawi sing sapa ning wong kana ana ya seman ana iku yu'minu beriman ya seman billahi, beriman kelawan Allah, wal yaumil akhir dan beriman kelawan hari akhir. Jawabe eman, falyakul moko kudu ngomong ya seman khairan ing kebajikan auli yasmut atau diam. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah tak terdefinisi. Saking pentingnya yang terakhir ini, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat tak terdefinisi. Lalu anjurannya Rasulullah, falyakul khairan, ngomong yang baik. Khairan itu apa? Khairan apa bedanya khairan dengan ma'ruf? Kalau ma'ruf itu sesuai dengan budaya, kalau khairan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Apa tenonona? Sesuai dengan perintah Tuhan atau sesuai dengan larangan Tuhan, itu khairan. Maka ketika anakku kawin, salah satu doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Dan bil khair di rumah itu gak usah macam-macam. Ayo mas sholat, waktunya sholat. Ayo mas zakat, waktunya zakat. Ayo mas puasa, waktunya puasa. Ifal yakul khairan aw liyasmut, itu khairan itu sesuatu yang baik, yang diperintah oleh Tuhan dan dilarang oleh Tuhan. Kalau tidak seperti itu, audiyasmut, diem aja. Jadi gak usah ngomong, diem aja. Nah, tapi kalau di dalam kehidupan itu namanya ma'ruf. Ma'ruf sesuai dengan budaya. Jadi baik menurut budaya, tapi tidak dilarang oleh Islam. Itu namanya ma'ruf. Maka perintahnya Tuhan itu, siapa saja yang menjadi pimpinan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baik laki-laki maupun perempuan memerintahkan tentang kemakrufan. Kemakrufan itu baik di dalam budaya. Karena itulah kita di dalam berbangsa ini banyak agama. Jadi baik menurut budaya, bergaul itu seperti apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Itu kenapa kok Rasulullah sampai menjamin beriman kepada Allah dan hari kiamat? Saking pentingnya berkata baik atau diam itu. Sebenarnya orang itu kalau tidak berkata baik, bencana itu. Jadi gelut, jadi murtad kan itu. Jadi ingkar Allah kan gitu. Jadi ingkar Rasul,
ingkar negara kan gitu macam-macam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah ini lagi. Wa man dan utawi sing sapa ni wong kana iku ana ya seman, ana iku yu'minu beriman ya seman. Beriman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Falyukrim jawab iman moko kudu mulyakno ya seman jarahu ing tetanggane ya seman. Jadi siapa kata Rasulullah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka harus memuliakan tetangganya. Ini tetangga-tetangga kita harus dimuliakan. Jangan karena tetangga kita gitu terus tidak dimuliakan, apa itu orang apa itu, lalu tidak dimuliakan, tidak boleh. Lalu bagaimana caranya memuliakan tetangga itu? Sampai di hadis lain itu Rasulullah bersabda, utlubur jal qablat dar. Carilah tetangga sebelum membeli rumah. Jadi kalau kamu beli rumah, cari tetangganya dulu. Loh, tetangganya kok non muslim semua? Jangan. Kok tetangganya bajingan semua? Ya jangan. Kok tetangganya itu bajingan tapi sampean bisa meredam tetangganya itu menjadi apa, baldatun thayyibatun warabun ghafur, seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Tetangganya bajingan semua itu dulu, lalu diislamkan semua menjadi baik. Nah kalau tetangganya itu tidak, jangan cari tetangga dulu kata Rasulullah. Tetangga itu sudah menjadi teologis. Itu satu cara memuliakan. Dua, kalau kita itu punya gorengan-gorengan itu bau kepada tetangganya, tetangganya harus dikasih. Nggak boleh dimakan sendiri. Kalau kita selamatan, tetangganya diundang. Nggak boleh. Itu caranya memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tetangga itu tidak muslim tok yang harus dimuliakan itu. Non muslim harus dimuliakan. Umpama di sini ini hari raya besok itu kok banyak-banyak zakat mal di sini. Lo kok ada non muslim, ya kasih. Dimuliakan tetangganya itu. Atau nanti hari raya lagi ini musim nyembelih kurban. Ada tetangganya non muslim itu, ya dikasih. Sebetulnya nilai dakwah di sini bahwa Islam mengajari memuliakan tetangga. Nanti karena malu nanti bisa masuk Islam, mendapat hidayah dari Tuhan. Oh Islam itu baik. Sekarang di dunia itu kan banyak orang masuk Islam gara-gara corona ini, karena Islam itu tidak menjadi akibat. Islam itu yang menjadi akibat non muslim menyiksa kelelawar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman, waman utawi sing sapa ni wong kana ana ya seman, ana iku yu'minu beriman ya seman, beriman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Jawab iman, falyukrim maka muliakanlah apa dhaifah, muliakan ya mulyaanno ya seman dhaifahu ing tamuni ya seman. Dulu itu Rasulullah bersabda, orang itu hari bulan puasa begini ini kan awaluhu rahmat. Dan siapa yang akan mendapat rahmat? Orang yang silaturahim. Dan ternyata orang tidak mau silaturahim. Sahabat-sahabat, salah satu sahabat matur Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, silaturahim. Lalu banyak sahabat silaturahim. Nah, sahabat silaturahim, orang Arab itu kan suka menghormat sahabatnya. Lalu ngomong kepada istrinya, "Dek, gawe no iki, dek, gawe no iki." Terus akhirnya istrinya datang kepada Rasulullah. Rasulullah, setelah sampean bersabda seperti itu, banyak sahabat-sahabat teman-temannya suami saya silaturahim. Bagus gitu, seneng saya. Cuma kesimpulannya saya yang tersiksa. Loh kenapa kok sampean tersiksa? Doi, suami saya minta gawe no ini, minta masakan ini, minta masakan ini. Rasulullah diem aja. Suatu saat Rasulullah itu datang ke rumahnya sahabat tadi.
Ya karena Rasulullah yang datang langsung dihormati, dimasakkan macam-macam. Lalu nalan itu dimasakkan macam-macam. Karena dimasakkan macam-macam, Rasulullah senang aja. Setelah itu dimakan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah makan, pulang. Setelah pulang Rasulullah dikejar oleh hayawan yang berbisa. Hayawan binatang buas itu mengejar Rasulullah di belakang Rasulullah. Dua sahabat suami istri ini menjerit-jerit, berteriak-teriak, Rasulullah, di belakang sampean banyak hayawan yang berbisa. Makin jauh Rasulullah makin banyak. Nangis dua orang ini terguling-guling. Rasulullah balik. Lalu Rasulullah bersabda, orang itu kalau didatangi tamunya, kok tamunya dimuliakan dengan ikhlas, Moroboyo yang ada di dalam rumahnya itu keluar semua, ikut tamunya pulang. Lalu Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ditanya oleh sahabat, kenapa kok harus dimuliakan tamu itu? Karena tamu itu membawa rezeki. Nah, tamu itu maksudnya diantar oleh Allah yang membawa rezeki. Gak mungkin tamu itu walaupun gak bawa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tidak mungkin. Jadi paling tidak ya dikasih minum kopi, kayak dikasih apa kalau ada tamu. Temannya Faris nanti, kalau ada, ya paling tidak siapkan minuman kayak Clio gini. Ya minimal dikasih Clio lah. Kok agak lama minta kopi dikeno. Tamunya yang gini. Nah seperti itu. Karena itulah makanya ini saking pentingnya aksentuasi menghormati tamu, aksentuasi menghormati tetangga, aksentuasi berkata baik atau diam. Itu saking pentingnya itu sehingga Rasulullah memulai hadisnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini semuanya itu penting.